Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini dia cara saya pengolahan lahan dan perawatan tanaman saya. Dibagi menjadi 4 bagian, bisa dikatakan 4 lahan pertanian. Saya bagi 4, ibaratnya saya 4 kali pembagian supaya lebih hemat perawatan, hemat pupuk, dan yang pastinya mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Ini versi saya. Oke teman, langsung saja. Nah, salah satunya ini teman, milik saya ini udah lebaran, ini udah selesai garap. Saya buka plastik mulsanya, terus itu bekas tanaman cabenya saya tumpuk, ini akan saya bakar. Jadi seperti itu. Ini ada yang selesai ya kan, di sini namanya lebaran. Terus di sini masih ada yang panen teman, jadi meskipun sedikit, jadi daripada yang tadi itu kan udah selesai lah, di sini masih panen. Ini udah ke 25 kalinya teman. Jadi kalau nanti yang di lahan satunya itu udah mulai tumbuh tanamannya kira-kira umur 1 bulan, ini mesti udah habis, kita ulang lagi seperti itu. Nah kalau ini udah selesai, otomatis nanti yang tadi itu maksudnya ini udah mulai tanam, yang tadi itu selesai, kita garap lagi seperti itu. Jadi kalau saya seperti ini, jadi setiap bulannya harus ada masukan teman. Jadi kan setiap petani mempunyai caranya masing-masing ya dalam mengolah lahan. Jadi saya meskipun lahannya sempit-sempit, nggak terlalu luas, tapi saya akan buat 4 kali atau 3 kali itu boleh teman. Nah ini kan udah mau habis nih, tapi masih menghasilkan teman. Jadi lumayan bisa buat pendapatan setiap bulannya seperti itu. Kalau model saya seperti ini tuh, kalau saya lebih hemat teman. Jadi dari biaya pupuk, biaya cangkul, perawatan dan lain sebagainya lebih hemat, karena kalau kita punya alas 4 misal luas-luas, kita garap bareng, memang hasilnya sih bagus lah, banyak. Tapi kalau kita gak punya modal yang besar, juga berat, juga enakan seperti ini kalau saya seperti itu. Jadi setiap petani punya cara masing-masing teman. Ini juga ada yang mulai tanaman baru nih, contohnya seperti ini. Ini ada jenis cabenya, ini jenis cabai keriting hijau nih, Tubang Sari dengan tomat ini teman. Jadi seperti ini teman, kalau menanam ini juga sama tembakau nih, di sebelah ini ada tembakau nih kecil nih. Jadi seperti ini teman, kalau menanam tanaman, kalau saya seperti ini sukanya. Jadi setiap lahan itu nggak harus langsung berat teman, seperti itu. Berat kalau menurut saya, karena biaya cangkul, biaya obat, biaya perawatan itu mahal banget. Kalau menurut saya, bagi saya pribadi, saya nggak kuat ya langsung. Memang kalau kita punya modal banyak, kita panen sekalian uangnya banyak. Tapi kalau yang nggak modal gede seperti saya kan tongpes itu, aduh, sangat-sangat ini teman, sangat-sangat berat lah seperti itu. Kalau Bu Jaji memang Tubang Sari seperti ini, ada cabenya, ada tomat. Jadi tomatnya nanti tak panen, ini belum kan, ini udah menutup biaya untuk beli mulsa, beli obat dan lain sebagainya. Kalau petani itu harusnya kreatif seperti ini. Tubang Sari lah, ada singkongnya di sebelahnya, di pinggir-pinggir. Singkong lumayan kalau lagi laku. Ini ada jagung manis juga seperti ini teman. Jadi kalau saya seperti ini ada yang baru tanam, maksudnya seperti ini. Jadi ada yang udah panen, dan jadi ada selingan. Jadi setiap bulan itu kita mempunyai pendapatan pastinya teman. Untuk pendapatan itu bisa untuk beli obat, bisa untuk lain sebagainya, ya kan? Kalau menurut saya itu ya, jadi kita lebih hemat pupuk, hemat tenaga, uang juga kalau menurut saya. Jadi setiap petani mempunyai cara masing-masing ya kan. Kalau cara saya seperti ini. Jadi teman-teman, terserah teman-teman mau dengan cara apa ya, nggak masalah. Ini kan cuma sharing-sharing dari setiap petani seperti itu. Nah ini juga udah mau buahnya bagus tuh tomatnya teman. Ini ada yang saya udah mulai panen, ini baru 1-2 berbuah. Jadi yang tadi itu ada yang udah panen 25 kali, ini baru saja mulai panen teman nih. Ini ada ini di sini, tapi biarpun dikit nih ya lumayan lah. Jadi pengolahannya itu memang kalau saya tuh lebih baik seperti ini teman, biarpun dikit-dikit tapi setiap bulan ada masukan seperti itu dari saya. Ini kan udah mulai ada yang
merah 12 ini, merah 12 ini. Ini sih belum sempurna panen banget, tapi ini ya kalau di sana yang 25 hari itu kali itu udah mulai habis, di sini masih panen yang paling bagusnya seperti itu. Ya kalau saya memang sukanya seperti ini teman. Jadi kalau menurut saya pribadi tenaganya lebih hemat, lebih pupuknya hemat, biayanya hemat. Kalau saya seperti ini. Kalau petani yang borju ya memang sukanya yang full langsung bareng, ya kan, pendapatannya bagus, hasilnya juga bagus. Kalau saya intinya setiap bulan harus ada pendapatan gitu aja. Kalau saya loh. Jadi kalau memang petani mempunyai cara masing-masing ya kan teman dalam pengolahan lahannya. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi memang kalau saya mempunyai 4 lahan itu saya buat 4 kali. Jadi ada yang tanam pertamanya, ini ada yang baru panen, udah habis itu saya nanti panen lagi. Jadi setelah ini habis biasanya itu setelah ini habis kalau saya tidak tanam mentimun, saya tanam buncis seperti itu. Jadi supaya pendapatannya itu tidak kehabisan. Maksudnya tidak harus menunggu lama. Biasanya itu kalau bertani itu kalau ini kan memang ada agak lumayan banyak yang mati nih. Padahal tanaman baru karena yang kemarin itu pas sudah hujan tinggi nih pertumbuhannya kurang begitu bagus tuh sampai sana teman. Kalau saya itu sukanya yang ini teman. Jadi ada pendapatan lah. Ya kan biasanya itu kan kalau tanam cabai seperti ini kan biasanya kalau udah cabai itu kan langsung cabai lagi kurang bagus. Jadi tanaman lain. Jadi kalau ini udah mau habis saya biasanya kalau tidak ada timun saya buncis dulu. Tapi kalau buncisnya habis baru cabai lagi seperti itu dengan pengolahan lahan yang baru. Jadi ini bisa dikatakan sering-sering saya teman. Jadi ya sebagai seorang petani kan mempunyai cara masing-masing. Setiap petani memang mempunyai cara masing-masing teman dalam pengolahan lahan, dalam perawatan tanaman. Jadi ini sering-sering saya seperti ini sebagai petani. Jadi teman-teman mau seperti saya boleh, mau cara teman-teman sendiri juga boleh. Karena kan selera masing-masing seperti itu, tidak mengharuskan ya kan seperti itu. Kalau saya sukanya yang setiap bulan ada masukan, terus kalau bisa sih ya memang kalau menurut saya pribadi lebih minim biaya lah seperti itu, tidak langsung bruk banyak. Kalau kita mengolah 4 lahannya diolah bareng kan memang butuh tenaga juga, perawatan juga, biaya juga seperti itu, pupuk juga terutama. Oke teman, jadi ini aja sharing dari saya tentang cara pengolahan lahan saya yang hemat pupuk, hemat dan lain, yang pokoknya hemat ininya hemat seperti itu. Dan saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia. Iya,